Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Tahu-Tahu Podcast. Di sini aku mungkin mau sedikit cerita aja ya teman-teman. Aku habis baca buku gitu, buku yang bagus. Ini judulnya, bukunya adalah Almond. Ini adalah buku keluaran dari Korea Selatan dan sudah ada terjemahannya di Indonesia. Ini buku yang bagus teman-teman. Ini bisa teman-teman baca dan ini juga banyak direkomendasikan oleh orang-orang yang terkenal ya. Contohnya kayak personil BTS ini kemarin sempat rame itu karena diperkenalkan oleh salah satu personil BTS. Ini bagus banget tentang seorang penderita penyakit yang nantinya akan berjuang untuk menjalani hidupnya. Nah, ini keren. Oke, langsung saja teman-teman. Mungkin kita harus mengenal ini dulu ya, penulisnya ya. Jadi, novel ini ditulis oleh orang yang bernama Son Won Pyung. Son Won Pyung. Nah, Son Won Pyung ini pernah belajar di sosiologi dan ilmu filsafat di Sogang dan mengambil jurusan perfilman di Akademi Film dan Kesenian Korea. Jadi dia itu banyak banget pengalamannya di pendidikan ya, di bidang pendidikan dia cukup banyak banget. Kemudian dia itu juga mendapatkan banyak sekali penghargaan dari tulisan-tulisannya, ya termasuk ini Almond itu juga mendapatkan penghargaan dari salah satu institusi di Korea. Oh ya, di sini aku tidak akan ini ya cerita mungkin terlalu banyak. Mungkin aku akan ambil poin-poinnya saja yang bisa teman-teman ambil juga nanti, atau teman-teman mau berbagi juga tidak apa-apa, nanti bisa disertakan di kolom komentar. Lanjut, kita langsung ke ceritanya. Jadi di sini aku menamai judulnya itu Perjuangan yang Tidak Dimengerti. Kenapa perjuangan yang tidak dimengerti? Sebentar lagi teman-teman mungkin akan mengerti kenapa aku kasih judul kayak gini. Oke, langsung ke cerita teman-teman. Di sini diceritakan ada seorang anak itu menderita suatu penyakit yang dinamakan alexitimia. Di buku ini dijelaskan teman-teman apa itu alexitimia. Alexitimia itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk merasakan emosi. Jadi dia tidak bisa merasakan emosi dari lingkungannya. Semisal dia harus merespon senang, bahagia, itu tidak bisa. Jadi kalau dipikir-pikir mungkin seperti psikopat atau mungkin seperti sosiopat. Nah ini menarik, dari awal ini kita sudah disuguhi sesuatu yang menarik. Alexitimia ini bisa disebabkan oleh dua hal teman-teman. Yang pertama itu karena trauma, mungkin di masa kecilnya dia pernah mungkin dibully atau dia itu pernah disakiti sehingga dia kemudian punya dendam, punya emosi yang terpendam di alam bawah sadarnya sehingga dia kemudian menjadi punya penyakit ini. Kemudian yang kedua ini karena dari lahir atau mungkin genetik ya. Dia dari lahir ada, jadi di otak itu ada yang namanya lapisan amigdala. Lapisan amigdala ini adalah lapisan yang mengendalikan emosi teman-teman, atau bagian otak yang mengendalikan emosi. Ketika amigdala ini di ukuran normalnya itu bisa mengendalikan emosi, tapi apabila amigdala ini di ukuran yang tidak seharusnya, itu mungkin akan mengalami gangguan. Nah, si karakter ini dia itu ukuran amigdalanya itu kecil, jadi tidak sesuai dengan ukuran normal. Yang membuat ini kemudian anak itu tidak bisa merasakan emosi. Langsung ke cerita teman-teman. Yang menarik di awal ini juga si karakter ini menyebut dirinya itu monster. Jadi dia itu merasa dirinya itu monster dan dia itu cukup mengenal dirinya sendiri, mengenal bahwa dia itu tidak bisa merasakan sekitarnya, tidak bisa merasakan kesenangan, kebahagiaan, atau emosi-emosi lainnya. Sebuah fenomena yang menurut saya jika diambil dari sisi tertentu ini cukup bagus karena dia menjadi tahu gitu, menjadi tahu tentang dirinya dan dia bisa tahu bagaimana nanti untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi dia sadar akan kekurangannya. Karena mungkin banyak juga ya teman-teman, mungkin di era sekarang ini banyak orang yang tidak sadar diri, tidak sadar tentang dirinya sendiri, tidak sadar, tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Ini sesuatu fenomena yang mungkin banyak di masyarakat. Tapi di sini dia itu menyadari
tentang dirinya. Sejak kecil dia itu tidak bisa merasakan emosi, atau dia itu menyadari dirinya sendiri bahwa tidak bisa merasakan emosi. Si karakter ini dia bernama Yeonjae. Yeonjae ini banyak menceritakan tentang dirinya, tentang penyakitnya, bagaimana dia dapat menjalani hari-hari di lingkungannya, di sekolah, kemudian berinteraksi dengan sekitarnya di rumah. Nah, seperti itu banyak diceritakan. Tapi ada satu cerita yang menarik di awal ini, teman-teman. Suatu hari, Yeonjae ini mendengar teriakan dari sebuah gang. Dan setelah ditengok, ternyata di dalam gang itu ada sekumpulan anak remaja gitu ya. Anak remaja di sana, sekumpulan itu mengeroyok anak remaja lainnya. Yeonjae menghampiri anak itu yang dikeroyok. Dia melihat banyak sekali darah yang di tubuh anak itu, si anak yang dikeroyok itu. Tapi si Yeonjae di sini tidak merasakan apa-apa. Jadi dia kayak merasakan kasihan, itu tidak merasakan sama sekali. Atau dia itu merasa takut, dia nggak merasakan sama sekali. Cuman di sini dia itu merasakan bahwa anak ini sedang dalam bahaya karena tubuhnya banyak sekali darah dan dia habis dikeroyok. Ini sesuatu hal yang bagus dari Yeonjae. Dia meskipun dia tidak bisa merasakan, tapi dia bisa belajar tentang kondisi-kondisi bahaya yang dialami oleh seseorang. Kemudian dia langsung pergi ke sebuah toko mencari pertolongan. Nah, di toko itu ada seorang bapak-bapak gitu ya, atau om-om. Ada seorang om-om yang sedang nonton TV. Dia itu kemudian dipanggil oleh si Yeonjae, bahwa di gang ada orang yang sedang terkapar, atau ada anak yang sedang terkapar. Tapi si Yeonjae ini bilangnya ke bapak itu tidak dengan emosi atau tidak dengan nada-nada yang menunjukkan bahwa kondisinya bahaya atau darurat. Mungkin dengan muka yang datar seperti itu ya. Kemudian si bapak ini dengan melihat Yeonjae seperti itu ya, dia merasa nggak percaya karena si umurnya Yeonjae itu masih kecil ketika itu. Nah, si bapak ini kemudian ya biasa aja. Dan si Yeonjae bilang lagi ke bapak itu bahwa di sana ada mungkin kalau dia tidak ditolong, mungkin dia bakalan mati. Dan si bapak ini kemudian marah ke Yeonjae. Karena ini menyangkut kematian, tapi kenapa kamu tidak menunjukkan emosi apapun? Si bapak ini kemudian marah ke Yeonjae karena dia mengatakan kematian tidak dengan emosi apapun. Jadi seolah-olah dia itu tidak punya perasaan gitu. Kemudian teman-teman, bapak itu memanggil polisi. Dan polisi datang di TKP melihat anak itu yang sudah terkapar dan anak itu sayangnya meninggal. Dan yang mengejutkan teman-teman, anak itu ternyata anak dari om-om itu tadi. Dan sontak om-om itu tadi langsung mengarahkan emosinya itu ke Yeonjae teman-teman. Jadi dia marah ke Yeonjae karena si Yeonjae itu dari awal dia tidak memperlihatkan emosi yang bahwa ada keadaan darurat. Si bapak ya, si om-om ini tadi ya, dia marah kepada Yeonjae karena itu, tapi kemudian dilerai oleh polisi karena mungkin polisi ini menganggap bahwa ini dia masih anak-anak, dia masih belajar kayak gitu. Si bapak ini kemudian ya mungkin masih marah ya kepada Yeonjae. Tapi si Yeonjae ini dia tidak merasakan apapun meskipun dimarahin oleh si bapaknya. Kemudian ya banyak sekali cerita-cerita yang serupa yang berkaitan dengan dia itu tidak bisa merasakan emosi dari orang lain, si Yeonjae ini. Dari mulai dia itu banyak dibully di sekolahnya, kemudian dia banyak dihina. Awalnya dia itu tidak menunjukkan bahwa dia punya penyakit alexitimia. Dia tidak membicarakan ke orang-orang, tapi kemudian dia terkuak sendiri karena dia tidak bisa merasakan emosi dari lingkungan sekolahnya. Di sini teman-teman yang perlu kita ketahui, ternyata si Yeonjae ini meskipun dia itu punya penyakit alexitimia, tapi dia menyadari penyakit itu. Dan kemudian untuk mengakalinya, dia itu diajarkan oleh ibunya untuk merespon emosi dari pengetahuan, dari kognitif saja. Jadi tidak dengan perasaan, tapi dengan pengetahuan yang diajarkan oleh ibunya. Misalkan ketika kamu diberikan hadiah, kamu harus menunjukkan ekspresi senang, tersenyum, tertawa. Nah, si Yeonjae diajari merespon seperti itu.
Jadi itu adalah pengajaran dari ibunya. Jadi ibunya ini sangat baik sekali dan dia mau merawat Yonje meskipun si Yonje ini tidak menunjukkan emosi apapun sejak dia masih kecil. Dari sekian banyaknya pengalaman, dari pengalaman si Yonje ini mendapatkan hinaan, mendapatkan cacian dari orang-orang sekitar, tapi dia itu tetap belajar untuk bisa merespon dengan respon yang diterima oleh bisa diterima oleh lingkungannya. Nah, ini yang patut kita acungi jempol untuk perjuangan Yonji. Aku mengambil satu sih di sini teman-teman yang sangat menarik sekali, bahwa perjuangan Yonji ini kalau kita lihat, kita kan tidak bisa ya melihat orang lain mungkin dia itu punya kekurangan apa, dia sedang berjuang apa. Kayak si Yonji ini mungkin dia nggak diketahui orang bahwa si Yonji ini sedang berjuang untuk bisa bangkit dari penyakit alexitimia ini. Bisa sembuh ya. Meskipun itu dengan presentasi yang sangat kecil untuk bisa sembuh. Nah, si Yonji ini tapi tetap berjuang, teman-teman. Nah, perjuangan ini tidak diketahui oleh siapapun. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Ada orang yang memulai hidup itu bukan dari nol. Ada juga yang memulai hidup itu dari minus. Ini, mungkin kita itu memulai hidup yang normal-normal itu, memulai hidup dari nol. Sedangkan Ari Yonje ini memulai hidup dari misalnya minus 4 gitu ya. Untuk mencapai suatu pencapaian sukses itu ada di 3. Untuk mencapai 3, kalau kita orang normal itu mungkin hanya melewati 1, 2, kemudian ke 3. Sedangkan untuk si Yonje atau orang-orang yang kekurangan itu membutuhkan effort yang lebih, upaya yang lebih untuk bisa mencapai 3. Mereka harus ke min 3, min 2, min 1 hingga sampai 0 dan sampai ke 3 gitu. Nah, upaya-upaya yang seperti ini kita tidak tahu, teman-teman. Jadi kadang kita itu terlalu fokus dengan pencapaian atau pencapaian orang lain, melihat pencapaian orang lain, tapi kita tidak tahu apa yang sudah dia lakukan. Ada orang yang ketinggalan seperti itu ya. Ada orang yang ketinggalan sekali, mungkin dia itu masa kecilnya nakal, kemudian di masa dewasanya dia itu ingin berubah. Akhirnya dia itu memberikan effort yang lebih, tapi itu tidak disadari oleh orang lain. Mungkin dia itu mendapat hinaan seperti itu. Karena, wah, kok kamu udah umur segini tapi kamu nggak bisa dapat sukses gitu. Padahal si orang ini sudah memberikan effort yang lebih gitu, teman-teman. Nah, perjuangan inilah yang harusnya dihargai, teman-teman. Bukan berdasarkan pencapaian kita menghargai orang lain. Karena kalau kita berdasarkan pencapaian, itu menurut saya nggak adil, teman-teman. Nggak ada orang yang memulai sesuatu itu pada titik yang sama gitu. Ada orang yang memulai titik dari angka 1, angka 2, atau angka lainnya kalau kita skala gitu ya. Nah, inilah yang kita bisa ambil dari si Yonji. Dari titik yang berbeda dari kita, sedangkan kita mengambil titik yang sudah jauh dari dia gitu. Untuk mencapai sukses kita sudah dekat, tapi si Yonji ini sangat jauh sekali. Jadi effort yang dia keluarkan itu juga lebih. Nah, inilah yang kita harus hargai, meskipun dia mungkin kalau di kehidupan kita, meskipun seseorang yang seperti Yonji ini atau seseorang yang normal tapi dia itu punya usaha juga ya, teman-teman. Kita harus menghargainya. Nah, itu sih mungkin ya, teman-teman, tentang si Yonji dan juga tentang buku ini. Pokoknya buku ini menarik sekali, teman-teman nanti harus membacanya karena ini sangat panjang sekali kalau aku ceritain semuanya, karena ada perjuangan-perjuangan lainnya dan yang tidak bisa aku ceritain semuanya di podcast ini. Oke, mungkin itu yang bisa kita ambil ya dari cerita di awal ini. Itu hanya pembuka ya, teman-teman, pembuka buku. Jadi kalau teman-teman mau lebih tahu lagi tentang perjuangan Yonje, ini ada di buku ini. Oke, mungkin sekian dari aku, teman-teman. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman tertarik juga untuk mungkin nggak mau gitu ya dengar podcast yang panjang-panjang, mungkin teman-teman bisa nanti lihat di ini ya. Jadi aku ada Wattpad juga, nanti teman-teman bisa membuka di situ, ada versi narasinya gitu. Jadi teman-teman bisa nanti membacanya. Bagi teman-teman mungkin yang nggak suka untuk mendengarkan kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan di sini. Kalau ada komentar atau sesuatu yang didiskusikan,
teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Oke, terima kasih yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.